Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 5 yang beranggotakan saya Muhammad Khairul Anan dan dua teman saya yaitu M. Iksanuddin Abdillah dan Imam Wijaya. Di sini kami akan mengembangkan media pembelajaran berbasis video animasi tentang proses terjadinya hujan atau yang biasa disebut dengan siklus air. Dan pada video ini kami akan menjelaskan tentang manfaat apa saja yang diberikan oleh air bagi kehidupan di bumi, baik manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke penjelasan mengenai siklus air. Pengertian siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus di bumi yang juga dikenal sebagai siklus hidrologi. Siklus air ini melibatkan beberapa tahapan, yaitu evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, dan transpirasi. Tahap yang pertama yaitu tahap evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air yang ada di permukaan bumi seperti laut, sungai, dan rawa karena pemanasan dari sinar matahari. Tahap yang ketiga yaitu tahap kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan uap air menjadi partikel es yang sangat kecil karena suhu yang rendah. Partikel es ini akan menggumpal dan membentuk sebuah awan. Tahap yang ketiga yaitu tahap presipitasi. Presipitasi adalah proses mencairnya butiran es di awan dan turun menjadi hujan, salju, dan hujan es. Hal ini terjadi karena tetesan air di awan menjadi besar dan berat sehingga tidak bisa ditahan lagi di udara, sehingga terjadilah sebuah hujan. Tahap yang keempat yaitu tahap infiltrasi. Infiltrasi adalah proses air hujan yang meresap ke dalam tanah dan membentuk cadangan air tanah. Proses ini terjadi karena adanya gaya gravitasi dan gaya kapiler. Tahap yang kelima yaitu tahap transpirasi. Transpirasi merupakan proses pergerakan air dalam tubuh tanaman dan hilang menjadi uap air ke atmosfer. Proses transpirasi dimulai dari absorb air tanah oleh akar tanaman yang kemudian ditransport melalui batang menuju daun dan dilepaskan sebagai uap air ke atmosfer. Itulah tadi penjelasan mengenai siklus air. Untuk menggali pemahaman kita lebih lanjut tentang siklus air, mari kita langsung ke video selanjutnya yaitu tentang tahapan terjadinya hujan. Pada suatu hari yang cerah, matahari menyinari air yang ada di bumi. Air yang terkena sinar matahari akan mulai mengembun dan membentuk sebuah awan. Inilah terjadi tahapan evaporasi. Awan tersebut menyimpan tetesan air sehingga membuat awan semakin besar dan semakin berat. Hal ini dinamakan proses kondensasi. Awan yang semakin besar dan berat akan tidak bisa menahan tetesan air di dalamnya sehingga terjadilah hujan. Ini disebut dengan tahapan presipitasi. Air yang turun ke bumi akan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan di bumi. Namun, sebelum kita membahas manfaat apa saja yang dimiliki air bagi kehidupan di bumi, kita akan membahas dua proses setelah terjadinya hujan, yaitu proses infiltralisasi dan transpirasi. Infiltralisasi adalah proses di mana air yang turun ke bumi dan meresap ke dalam tanah sehingga membentuk sebuah cadangan air tanah. Proses yang kedua adalah proses transpirasi. Transpirasi yaitu proses di mana air yang turun ke bumi, kemudian akar tanaman akan menyerap air tersebut, kemudian tanaman akan mengeluarkan uap air ke atmosfer bumi. Inilah yang disebut dengan tahapan transpirasi. Air yang turun ke bumi memiliki banyak manfaat bagi kehidupan di bumi.
Salah satu manfaatnya bagi manusia adalah air sering digunakan manusia untuk memasak makanan. Dan ketika kita sudah memakan makanan, kita sering mencuci piring menggunakan air. Dan ketika kita sedang melakukan perjalanan menuju sekolah, kita sering kelelahan dan meminum segelas air. Hal ini menunjukkan air sangat berguna sebagai penghilang dahaga kita. Air juga banyak digunakan dalam berbagai cabang olahraga seperti renang, selancar, dan olahraga dayung. Dalam kegiatan pertanian atau perkebunan, air sering digunakan oleh para petani untuk mengairi sawah mereka, sehingga membuat tanaman yang ada di sawah mereka menjadi subur. Air juga sering digunakan sebagai sarana transportasi penduduk setempat, misalnya di Kalimantan yang menggunakan perahu atau kapal sebagai alat transportasi. Selain bermanfaat bagi manusia, air juga memiliki banyak manfaat bagi hewan. Salah satunya, air digunakan untuk memenuhi metabolisme tubuh hewan. Air juga merupakan tempat habitat hidup untuk beberapa hewan, baik di sungai maupun di laut, seperti lumba-lumba, ikan paus, dan berbagai jenis ikan maupun udang. Air biasanya digunakan untuk membersihkan tubuh hewan dengan tubuhnya dimasukkan ke dalam air. Selain dari ketiga manfaat tersebut, air juga bermanfaat untuk mengatur tekanan darah pada hewan. Slide ketiga, manfaat air bagi tanaman, yaitu air digunakan membantu proses fotosintesis atau pembuatan makanan tanaman. Air digunakan sebagai pelarut bagi zat hara yang diperlukan tumbuhan, dan kemudian diedarkan seluruh bagian tubuhan air, membantu proses pergerakan tanaman. Air jadi tempat hidup tumbuhan, air seperti teratai, pandan, air, dan enceng godok. Oke kawan, setelah kalian memahami tentang apa itu siklus air dan bagaimana cara siklus itu terjadi, mari kita lanjut ke soal evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh kalian memahami tentang siklus air. Soal yang pertama, proses naiknya air ke permukaan akibat terkena sinar matahari merupakan proses terjadinya A. Evaporasi, B. Kondensasi, C. Presipitasi, D. Infiltralisasi. Soal kedua, uap air naik ke udara membentuk A. Awan, B. Hujan, C. Pelangi, D. Es. Soal yang ketiga, air di bumi selalu tersedia karena adanya A. Lautan, B. Hujan, C. Mata air, dan D. Daur air. Soal yang keempat, berikut ini yang bukan merupakan manfaat air dalam kehidupan sehari-hari manusia, kecuali A. Mencuci, B. Mandi, C. Minum, dan D. Mengecat. Soal yang kelima, air di bumi tidak pernah habis walaupun terus-menerus digunakan. Hal ini dikarenakan air mengalami A. Penambahan, B. Perputaran, C. Percampuran, dan D. Pengurangan. Dan soal yang terakhir, air di permukaan bumi mengalami penguapan karena mendapatkan A. Panas bumi, B. Panas matahari, C. Tiupan angin, dan D. Terpaan hujan. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai proses terjadinya hujan. Semoga dengan video animasi ini kita lebih memahami proses terjadinya hujan
dan manfaat apa saja yang dihasilkan oleh air bagi kehidupan di bumi. Mungkin sekian video dari kelompok kami, sekian dan terima kasih.